ila hadratin Nabi Sayyidina Sayyidil Wujud Muhammad ibn Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ila Sayyidina Abi Bakrin Siddiq wa Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, wa ila jami'i ahli Badrin wa ahli Uhud, ahli Baqi, ahli Ma'lah, aynama kanu min masyarikil ardi ila magharibiha, biniyatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan, dafi'atan li kulli syar, dafi'atan li kulli makruhin, dafi'atan li kulli waba'in wa bala'in wa asqamin wa amrad, wa jalibatan li kulli khairin wa yumnin wa barakatin wa tashilin wa taysirin. Allahumma sakhir lana hadal kitab tafsir al-jalalain. Allahumma nabda'u bil ilmi fayassirhu lana. Ila Sayyidina al-Imam al-Hafidh Jalaluddin al-Mahalli wal Imam Jalaluddin al-Hafidh as-Suyuti. Al-Fatihah. Rabbil alamin. Iki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Dan sebentar lagi akan menanyakan siapa para sahabat. Termasuk dari sahabat yang bertanya Kak Dinto adalah sahabat yang bernama Abu Dikhdah. Mereka akan menanyakan kepada panjenengan Kanjeng Rasul anil mahidi, tentang status hukumnya darah menstruasi. Ail haidi artinya darah haid. Damu jibillatin yakhruju fi awqatin makhsusah. Darah yang keluar secara naluriah, yakni bawaannya setiap perempuan, yang takhruju fi awqatin makhsusah, keluar pada bulan-bulan tertentu, waktu-waktu tertentu. Kecuali memang ada beberapa wanita yang disucikan dari haid, di antaranya Sayyidatuna Al-Batul Fatimah Az-Zahra. Tapi itu kan jarang, hanya orang-orang tertentu yang diistimewakan oleh Allah. Di zaman jahiliyah, orang-orang ketika mendapati istrinya haid, maka mereka itu tidak mau yu'akiluna, tidak mau kumpul makan, tidak mau juga yusakinuna, kumpul satu rumah. Jadi seperti diboikot gitu, seperti diboikot mereka. Maka Abu Dikhdah dan sahabat yang lain bertanya kepada Rasulullah. Maka turunlah ayat Kak Dinto. Jadi ayat Kak Dinto adalah ayatul ahkam. Karena Al-Quran Kak Dinto banyak mengandung tema-tema yang sangat luas dan tidak terbatas, karena memang sumber ilmu pengetahuan itu ada di dalam Al-Quran.
Ada ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat teknologi, ada ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman, ada ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum baik pidana ataupun perdata. Nah, Kak Dinto ayatul ahkam, karena ayat yang menjelaskan tentang darah darah bulanan. Mereka beranggapan seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau istrinya haid tidak dikumpuli, tidak diajak kumpul satu rumah, tidak diajak kumpul makan. Orang Majusi juga seperti itu. Maka lalu kemudian bertanyalah Abu Dighdah dan sahabat yang lain kepada baginda Rasulullah, maka turunlah ayat Kak Dinto. Nah, Kak Dinto asbabun nuzulnya. Ayil khaidi au makanihi madza yuf'alu bin nisa'i fihi, madza apakah yuf'alu yang harus dilakukan bin nisa'i, siapa, madza apakah yuf'alu yang harus dilakukan bin nisa'i, siapa para kaum wanita, kaum istri, fihi pada saat waktul haid, fihi ay fi waktil haidi. Kul, katakan wahai Kanjeng Rasul, huwa adapun mahid adzan, bimakna qadarun, kotoran, darah kotor, au mahal lahu atau tempat keluarnya darah kotor. Oleh karena itu, oleh karena haid itu adalah adzan, maka fa'tazilun nisa'a, hendaklah meninggalkan kamu sekalian an-nisa'a kepada kaum wanita, kaum istri. Yang dimaksud meninggalkan bukan mengisolir atau mengkarantina mereka, bukan mengisolasi mereka, tetapi utruku wat'ahunna, hendaklah meninggalkan engkau wat'ahunna kepada mengumpuli atau memuatek, menyetubui kaum istri. Jadi cuma Kak Dinto saya larang. Bahkan kalau di dalam fikih-fikih klasik nikah dibahas panjang lebar. Kalau kubla boleh, bahkan kulla syai'in boleh, kecuali cuma si seto nggak bisa saya tak genging. Bahkan Kak Dinto hikmahnya ta'addud. Jadi andi penyaluran lah, tak norok lampu merah saningan, andi penyirangan, andi jalan lain, benih tafsir Jalalain, andi jalan lain. Fa'tazilun nisa'a fil maghidi, ai fi waqtihi, artinya pada saat waktu keluarnya darah menstruasi. Setiap wanita mempunyai kebiasaan sendiri-sendiri. Au makani, atau tempat keluarnya haid. Wala taqrabuhunna, janganlah mendekati kamu sekalian hunna kepada mereka an-nisa bil jima'i, dengan melakukan koitus, hatta sehingga yathurna, suci kembali siapa an-nisa. Bisukunit ta, dengan dibaca sukun ta-nya, yathurna. Wa tasdidiha, atau bisa juga dibaca tasdid ta-nya, hatta yattahharna. Wal haidan juga dibaca tasdid haknya, yattahharna.
Tetapi menonton dibaca tasdid maka haknya juga dibaca yatahharna. Wa fihi idghamut ta fil asli fit ta ay yaghtasilna ba'da inqita'ihi, artinya benih pas langsung mare ke putus haidnya langsung didukhul, tetapi menunggu setelah hatta yaghtasilna, ay artinya yaghtasilna menunggu setelah mandi siapa an-nisa ba'da inqita'ihi, setelah putusnya haid. Kalau misalnya terjadi kecelakaan, begitu selesai haid sebelum mandi langsung ditabrak, maka di dalam kitab fikih klasik Kak Dinto dianjurkan membayar tebusannya Kak Dinto nisfud dirham, separuh dirham. Jadi melakukan persetubuhan sebelum mandi, kafarohnya Kak Dinto membayar nisfud dirham. Lah kita lihat dirham Saudi itu berapa, dirham Kuwait itu berapa. Katakanlah pun misalnya 50.000 dirham Kuwait, dirham Saudi, ya separuhnya sekitar 25.000. Makanya pas sabar gelu sampai mare fa idza tatahharna, maka ketika sudah bersesuci, berarti saya maksud bersesuci Kak Dinto yakni iltasalna. Kalau sudah mandi, napa boleh mari hanya minyak mau niki, maka fa'tuhunna justru diperintahkan, jangan menunggu keesokan harinya boleh tak napa kasak kadula warsa. Nek ibarat ceureun mulai tak baru pompong ki semangat ta sani. Fa idza tatahharna fa'tuhunna bil jima'i min haitsu, dari arah-arah tempat amarakum yang telah memerintahkan kum kepada kamu sekalian Allahu, siapa Allah. Bitajannubihi, dengan menjauhi jima fil haidi, pada waktu haid. Wa huwa, adapun yang dimaksud min haitsu amarakumullah al-qubuluh, ialah jalan jalan belakang dubur panjenengan. Al-qubulu jalan depan. Wala ta'duhu, jangan melewati batas kamu sekalian hu, kepada kubul, ila ghairihi, kepada lainnya kubul, yakni dubur. Cak tar kasih budi. Nah, Kak Dinto, ajaran indah Al-Quran. Al-Quran tidak mengajarkan penyimpangan. Jadi menyalurkan nafsu itu boleh, asalkan sesuai dengan norma-norma syar'i, tidak sampai tatorruf, melewati batas seperti yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam yang melampiaskan nafsunya sampai melewati batas, sampai ke sebeni kenangannya dilakukan. Itu tidak boleh. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, ialah menyukai Allah, yuthibu, memberikan pahala ganjaran, wa yukrimu, dan memuliakan at-tawabina, kepada orang-orang yang banyak bertaubat, minadz-dzunubi, dari beberapa dosa. Wa yuhibbu, dan menyukai siapa Allah, al-mutatahhirina, kepada orang-orang yang bersesuci, minal akdzari, dari beberapa kotoran. Coba buka tafsir Bahrul Madid halaman 222.
Qala al-Baydawi Ruya anna ahlal jahiliyah kanu la yusakinunal haid. Orang-orang di zaman jahiliyah tidak mau kumpul satu rumah dengan istrinya yang sedang haid. Wala yuakiluna, tidak mau kumpul makan mereka. Kafi'lil yahud wal majus. Wastamarra dalika ila an sa'ala bud. Ini kah? Ila an sa'ala abud dikhdah. Iwan ki 222. Ibaba fi nafarin minas sahaba an dalik fanazalat wa la'allahu subhanahu innama dzakarahu yas'alunaka min ghairi wawin. Jadi dalam riwayat selain pada cetak ngakui waw, yas'alunaka tanpa waw. Ampun, lanjut. Nisaukum adapun istri-istri kamu sekalian. Nikah berdestong rahasia nih nggak nintai. Jadi Allah menggunakan lafaz jama. Bani zaujatukum bani. Kan berarti lebih mengutamakan. Ini nisaukum harthul lakum. Istri-istri kamu itu adalah harthun, sawah ladang. Tore kita belajar kepada uslub Qur'ani. Uslub nikah kenapa? Susunan kata Al-Quran. Uslub Quran itu mengajarkan kita beretika di dalam berkomunikasi dengan orang lain, tidak kotor. Dan ini kan sangguna ayat persetubuhan, tetapi oleh Allah dikemas dengan bahasa yang halus. Inilah uslub Al-Quran. Nikah uslub Quran. Tetapi kita prihatin dengan penceramah-penceramah yang kadang-kadang memakai bahasa-bahasa vulgar. Ayolah kita kembali kepada uslub Qur'ani. Nisaukum harthun lakum, sawah ladang lakum bagi kamu sekalian. Ay mahallu zar'ikum al walada. Ay artinya yang dimaksud harthun nikah sawah ladang, mahallu zar'ikum, tempat bercocok tanamnya kamu sekalian, al walada, kepada reproduksi anak. Dan gula cimin mau ngaji sagak dinto, cebuna kurune cebuna kiai, catat reproduksi anak berarti untuk memperkaya bahasa. Karena orang alim nih kayak mutlak harus menguasai bahasa. Maka Syekhuna Fadilatul Walid, Syekhuna Badri nih kan, Ababatan Gaula cukan Syekhuna Abdul Qayyum itu sangat kaya dengan bahasa. Abad ni kan banyak andi qomus, mu'jami, mausu'i, qomusi, mu'jamiyun, qomusiyun, orang qomus. Jadi untuk memperkaya wawasan bahasa. Ay mahallu zar'ikum al-walada. Jadi tidak terkesan vulgar. Napa boleh porno? Tak betul. Kalau Al-Quran disebut porno tak betul, menyimpang nggak dinto.
pemahaman yang harus diluruskan. Justru Al-Quran mengajarkan kesantunan, uslub yang halus. Fa'tu harthakum, maka hendaklah mendatangi kamu sekalian, harthakum, kepada sawah ladangnya kamu sekalian, ay mahallahu, artinya tempatnya harthu, wa huwa, adapun tempatnya harthu, al-kubulu, jalan depan. Jalan depan, yakni al-farj. Mirip-mirip lah antara al-farju bareng al-faraj. Mana bi al-faraj kak dinto jalan keluar, mana bi al-farju ingki kak disambon. Kan berarti mana bi nekani kak disa, maka akan ada jalan keluar. Tadi al-faraj bikasril ra, dengan al-faraj bifathir ra, maknanya beda jauh, tetapi berdekatan. Karena dengan mendekati al-faraj maka akan ada al-faraj, solusi. Pas lageng pas jemput, mun kita bakal luar nih deg-degan kan ini. Maka napa ini ketika sudah Debuna Sayyidina Umar nang ihya deki ini, aku itu lebih butuh ilal jima minal kut, aku lebih butuh kepada melakukan gak disa etembeng makanan. Mau ini kata ada tambahan namun tak segera kan cek handahan. Dan ternyata Al-Quran menganjurkan seperti itu. Fa'tu harthakum ay mahallahu wa huwa al-qubulu anna syi'tum ay kaifa syi'tum, menurut trik atau cara apapun yang kamu suka. Ngireng kamu. Ini Al-Quran ini. Min qiyamin, berdiri boleh. Wa qu'udin, duduk. Ittijain, tidur telentang. Wa iqbalin, menghadap, berhadap-hadapan. Wa itbarin, mengkorek. Dek rumah mengkorek. Wallahu a'lam gula ta'oning ning. Langsung kita membuka Al-Baqarul Madid. Thumma bayyanal haqqu ta'ala kaifiyata ityanin nisa' ba'dat tukhri. Pangking 222 di bawah kan. Kemudian Allah menjelaskan cara mendatangi istri ketika sudah bersesu. Nisa'ukum harthul lakum ay mawadi'u harthikum. Lagi subbiha ma yulqa fi arhamihinna minan nutfi bil badri. Kenapa memakai bahasa harthu? Karena ada unsur reproduksi, ada unsur napa iki, memproduksi anak, seperti halnya buah memproduksi benih, terus pas dari benih tumbuh nikah, jadi tumbuh-tumbuhan membuahkan benih kembali. Manusia juga seperti itu. Maka wal arhamu ardun laha fatu harthakum ay mahallu harthikum wa huwa al farju. Cek baca al faraj. Anna syi'tum ay min jihati syi'tum, berarti mau memakai cara apapun. Tafaddalu. Ruwiya annal yahud kanu yaquluna man jama'a imra'atahu min khalfiha fi qubuliha ja'al waladu akhwal. Cepon reng Yahudi Nabi mendatangi istrinya dari arah belakang tapi tetap kubulnya.
ketika cek pun jaritan sana kiasan nge dalam karena bedes tong syekh ngabes rajina ratin akhirnya punya cara supaya telak menekani hajat sambil ngadep kaki belat maka sana nggak tertelak akhirnya sena kak dinto ibangki ngadep kaki belat pas ada bu bangkok berak betena ngadep kaki belat maka cepon culingan aneh disampaikan kepada Rasulullah pas turun ayat kak dinto berarti Al-Quran kak dinto memberikan solusi. Ampun, abali kata tafsir Jalalain. Lah nikah ada sebuah kitab khusus yang membahas tentang an-nasyitum nih kan. Min qiyamin wa qu'udin wa tijain wa ikbalin wa idbarin. Kitab khusus Kak Dinto nyamana Qurratul Uyun. Qurratul Uyun dan ada juga kitab kecil namanya Kak Dinto Fathul Izar. Berarti muka saro, muka samper lagi. Fathul Izar. Ya rasana mon enggak semal normal. Tak usah Fathul Izar penilmu ladunin datang di bi'an nih. Nazala turun apa ayat nisaukum harthul lakum nikah roddan untuk menolak anggapan liqaulil yahudi kepada ucapannya orang abada juga nih kadin tinggi kepada ucapannya orang-orang Yahudi darma caepon anika makulul qaul nih man ata imro'atahu fi kubuliha min jihati duburiha ja'al waladu ahwal nikah saya sebut makulul qaul tempat mereka berucap makulul qaul. Man barang siapa man orang atau yang menjima siapa man imro'atahu kepada istrinya man fi kubuliha pada jalan depannya imro'atahu min jihati duburiha tapi dari arah belakang saya tembak yada kenge betek bengki kau tu jelas mau tak jelas enggak nikah tak paham benar. Barang siapa yang menembak dari arah depan tetapi melalui pintu bukan pintu ini jalan belakang maka jaa datang lahir artinya jaa maka lahir al waladu siapa anak akhwal dalam keadaan juling. Ngerti juling? Jaa al waladu ahwala. Jaa al waladu ahwala tetihal. Jaa maka lahir al waladu siapa bayi ahwala hale juling. Wa qaddimu wa qaddimu dan hendaklah mendahulukan kamu sekalian li anfusikum untuk
diri kamu sekalian al-amal as-salihah kepada amal soleh, katasmiyati seperti membaca bismillah indal jima'i, yakni qoblal jima', menjelang jima', atau ad-du'aul warid min sayyidina Rasulillah Allahumma jannibna syaitan, tak kira lupa pun dan mentua nikah nih. Ya malaki terus. Tetiano wa qaddimu nikah, mendahulukan, yakni napa iki? Melakukan pemanasan dimin. Nikah karena mun eka di maga disa Qurratul uyun, Qurratul uyun gak dinto makruh langsung melakukan penetrasi. Tadi kotu bada muqaddimah timin. Cuma muntan gula kurang ngepas mulang Qurratul uyun, balik ngepas akhuna kita, syekhuna kita. Syekhuna kita sih paling ngepas nih. Ada guru kita yang paling ngepas ini. Unten gula tak ngepas, unten tak bisa. Tadi saya maksud wa qaddimu li anfusikum, melakukan pemanasan, katasmiyati, seperti membaca bismillah indal jima'at dan doa Allahumma jannibna. Takut Cina sana. Wattaqullah fi amrihi wa nahyihi. Wattaqullah, dan hendaklah takut kamu sekalian Allah kepada Allah, fi amrihi, di dalam menjaga perintahnya Allah, wa nahyihi, dan menjauhi larangannya Allah. Wa'lamu, dan hendaklah mengetahui kamu sekalian annakum, kepada sesungguhnya kamu sekalian, mulaquhu, ialah akan menjumpai kamu sekalian hu, kepada Allah. Setiap isim fa'il ini kan mengandung makna mudhari'. Jadi agak dia kan itu wa'lamu annakum mulaquhu, annakum, ketahuilah bahwa kamu harus yakin akan berjumpa dengan Allah. Bil ba'thi, bil ba'thi, dengan terjadinya hari kebangkitan. Bil ba'thi, dengan dibangkitkan dari alam kubur. Bil ba'thi, dengan dibangkitkan dari alam kubur. Fayujazikum, maka akan membalas siapa Allah kum, kepada kamu sekalian, bi'a'malikum, sesuai, setara dengan amal yang kamu lakukan. Sesuai bareng status se upload sarang dan gula-gula dalam akun Facebook Al-Faqir, kullu mri'in bima kasaba rahin. Kullu mri'in, setiap orang, setiap awa-awaan, bima kasaba, dengan apa yang dia lakukan, dia perbuat, rohinun, akan dimintai pertanggungan jawab. Wattaqullah wa'lamu annakum mulaquhu fayujazikum bi'a'malikum. Beda boleh istilah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Nikah kau delemi mun beda ayat-ayat sakadit. Jadi kita itu ngaji tafsir nikah, jangan mengejar target harus sekian-sekian, tapi
harus lebih kepada pendalaman, harus lebih kepada pendalaman makna, pendalaman pengkajian. Wa'lamu annakum mulaquhu bil ba'thi fayujazikum bi a'malikum wa basyiril mu'minin wa basyir, dan hendaklah menyampaikan berita gembira panjenengan Kanjeng Rasulullah, sampaikan berita gembira kepada siapa? Al-bisyara, disampaikan al-mu'minina, kepada orang-orang mukmin. Siapa al-mu'minin? Alladzina, orang banyak, ittaqauhu, bani ittaqauhu fi'il mudhari', ittaqauhu yang takut atau bertakwa. Siapa? Alladzina, hu, kepada Allah. Bil jannati, isinya bisyarah bil jannati, dengan menyampaikan berita gembira akan balasan alam yang penuh kenikmatan, yakni alam surgawi. Pangkan swarga ni guys sepucukan Darussalam. Caipun Habib Salim Asy-Syatiri dalam kitab Al-Fawaidus Syatiriyah. Kenapa surga disebut Darussalam? Karena perkampungan damai, tidak ada pertengkaran, tidak ada perang, tidak kayak di dunia. Rusia, Ukraina berperang, saling mengeluarkan senjata-senjata canggih. Amerika turut campur, NATO ini kan berpotensi perang dunia ketiga. Sementara di surga tidak ada iri, dengki. Maka surga disebut Darussalam. Saya lucu nikah beda masjid, nyamana masjid Darussalam, keng tak mirah atau garat, tak cocok. Wa basyiril mu'minina ay bil jannah wa la taj'alullaha, janganlah menjadikan kamu sekalian Allah kepada Allah, ay artinya al halafa, kepada bersumpah, bihi, dengan mengatasnamakan Allah. Aduh, ya Allah. Janganlah menjadikan kamu sekalian Allah kepada Allah. Ail khalfatinya, kepada bersumpah, bihi, dengan mengatasnamakan Allah, urdatan, illatan maniatan, illatan kepada illat, maniatan yang mencegah. Wala taj'alu, dan janganlah menjadikan kamu sekalian Allah kepada mengatasnamakan Allah. Sini kasih paling saya
Allah kepada mengatasnamakan Allah. Ayil halfa artinya bersumpah bihi dengan mengatasnamakan Allah, urdatan kepada alasan yang mencegah, ay illatan maniatan artinya illat yang mencegah, li aimanikum kepada sumpah-sumpah kamu sekalian. Ay nasban laha artinya dengan menegakkan laha kepada aiman, bi antukfiru dengan memperbanyak, al halfa kepada sumpah bihi dengan mengatasnamakan Allah, Allah tabarru kepada tidak berbuat baik kamu sekalian, wa tattaqu dan tidak menjaga kamu sekalian, wa tattaqu dan menjaga kamu sekalian. Fatukrahu maka dimakruhkan, al yaminu apa bersumpah, ala dzalika atas itu iksar tukfirul halfa kaza, wa yusannu dan disunnahkan, fihi di dalam tukfiru al halfa, al hantha napa naraceng sompat bahasa Maturan naraceng melanggar sumpah. Dan janganlah kamu menjadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan. Maksudnya sakak dinto, bertakwalah wa yusannu dan disunahkan fihi di dalam tukfiru al halfa, al hantha kepada napa gila melanggar sumpah, wa yukafiru dan membayar kafarah bi khilafiha dengan menyalahi sumpah, menyalahi yamin, ala fi'lil birri atas melakukan kebaikan, wa nawi dan seumpamanya al birri. Fahiyya maka adapun Faya maka adapun al khinsu bil yamin ala tarki dzalik. Faya maka adapun al khinsu alal yamin bi tarki dzalik taatun, ialah sebuah perbuatan ibadah. Beda orang kata gula ni, tiatan gula kan ngaci ngi makan. Pas tan gula ni asompa, pon bilahi gula ni tak mula nggak boleh pon. Mungkin karena emosi, pon apa yang beda bekel lah. Kak dinto mencepon Al Quran, sumpah yang seperti itu lebih bagus etara aja, karena kalau ben aben ngalaksanaki sumpah pas tak ngaji, mangan debuna Gusti Allah. Wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu. Ini kala pon gula tak ngaji pon bilahi. Ini kan misalnya nikah lebih bagus narajeng sumpah tapi majar kafah, karena di dalam narajeng sumpah ada to'atun, ada nilai
nilai ibadah. Cek sampai ambu alakoni kalakuan bagus dengan dalil sumpah. Ini kan. Wa tuslihu, dan mendamaikan kamu sekalian bainan nasi, di antara manusia. Al makna, adapun maknanya ayat la tamtani'u, janganlah mencegah kamu sekalian min fi'li ma dzukir, dari melaksanakan perkara yang telah disebutkan apa emma, minal birri, dari berbuat baik, wa nawi, dan seumpamanya al birri, idza halaftum, jika bersumpah kamu sekalian, alaihi, atas fi'li ma dzukir, bal u'tu, kan petangi ya. Al makna ay la tamtani'u min fi'li ma dzukira minal birri wa nahwihi idza halaftum alaihi, bal u'tuhu, bal, bahkan, bal balik, u'tuhu, hendaklah melakukan kamu sekalian hu, kepada fi'li ma dzukir, wa kafiru, dan hendaklah membayar kafaro kamu sekalian, li anna sababa nuzuliha, karena sesungguhnya faktor yang melatar belakangi turunnya ayat wala taj'alullahu urdatan li aimanikum, di atas al-imtina'u, ialah mencegah andalik, dari itu fi'li ma dzukira minal birri wa nahwihi. Wallahu, adapun Allah, sami'un, ialah zat yang maha mendengar, li aqwalikum, kepada semua ucapan-ucapan kamu sekalian, alimun, maha mengetahui, bi aqwalikum, kepada kondisi keadaan kamu sekalian. La yu'akhidukum, tidak akan menindak siapa Allah, kum, kepada failnya deki kefangilan ya pernah orang coba nih. La yu'akhidukum, tidak bakal menindak, kum, kepada kamu sekalian, Allahu, siapa Allah, billawi, kepada sumpah yang tidak disengaja, al-kain, yang maujud fi aimanikum, pada beberapa sumpahnya kamu sekalian. Wa huwa, adapun lawu, ma ialah ma sumpah, yasbiku, yang terlanjur, ilaihi, kepada ma al-lisanu, apa lisan, min wairi qasdil halfi, tanpa ada niat bersumpah sungguhan. Nahu la wallah, biasanya ring Arab nih kak, njak cek wallah nih kak, artinya ongguan benih sumpah. La wallah, wabala wallah, fala ay fala ithma fihi, fala ay fala ithma fi, fala gantimin, ada perbedaan nuskhah. Ikadin tu fala ithma alaih.
Fala ithma alaih. Fala ithma maka tidak ada dosa. Ialah maujud fihi. Fala ithma alaihi benar. Wala kafaratah ay alaihi. Walakin akan tetapi yu'akhidukum akan menindak siapa Allahkum kepada kamu sekalian bima dengan masumpah kasabat yang meniati kulubukum apa hati-hati apa beberapa hati kamu sekalian. Tetapi yang tidak ada tindak, yang tidak ada tatrapan, yakni tidak ada mu'akhadzah, manabi sombanani kapira ecile ben bibir malolo. Tapi manabi kasabat meniati kulubukum apa hatinya kamu sekalian ay kosodatku. Artinya meniati apa kulub ku kepada ma minal aimani nyatanya dari beberapa sumpah idha hanathum bila mana melanggar kamu sekalian. Wallahu adapun Allah ghafurun ialah maha mengampuni lima kana minal lawi lima kepada masumpah karena yang ada apa ma minal lawi yang tinemu. Minal lawi nyatanya dari napa gila sumpah se iraknin mainan ngarol. Halimun maha bijaksana bitakhiril uqubati dengan mengakhirkan siksaan an mustahiqiha dari orang-orang yang berhak menerima uqubah. Wallahu a'lam wa sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Subhanakallahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaika ila hadratin nabi ala hadhihi niyyah biniyati suali al ilmin nafi' al fatihah.